Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin hadirat rahimakumullah, para penonton, pendengar dimanapun kalian berada, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, hari ini hari Senin, tanggal 1 Juni 2020. Insya Allah saya memulai pelajaran ilmu tajwid secara online, baik di Facebook saya Febri Manunggaling Gusti, atau Instagram saya Febri Manunggaling Gusti, atau di channel YouTube saya Febri Manunggaling Gusti. Jangan lupa menata niat, menata pikiran dan hati. Niat ngaji semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada niat yang lain, ngaji biar pintar terus dipuji orang lain. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Sebelum saya awali pelajaran pertama mengenai hukum ilmu tajwid, hukum membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid. Oke, baik, sekarang untuk santri-santri, orang-orang yang pernah mendalami sebuah pondok pesantren, menjadi santri, saya harap bisa dibuka ulang kitabnya. Kitab Sifaul Jinan bisa, boleh. Kitab Tuhfatul Atfal boleh. Tapi di sini saya menggunakan metode Iqra karya Kiai Haji Dahlan Yarkashi. Karena kenapa? Di sini orang-orang sekitar masjid belum sama sekali pernah merasakan yang namanya mondok pesantren. Jadi kalau saya awali dengan kitab Sifaul Jinan atau Tuhfatul Atfal, ya terbengkalai, kasihan. Maka dari itu saya mencari referensi-referensi, terjemah-terjemah dari karya ulama-ulama Indonesia dan dari terjemah kitab Sifaul Jinan dan Tuhfatul Atfal, sehingga telah terhimpun, tersusun rapi. Saya buat sendiri ini panduan ilmu tajwid karya Ustaz Febri, semata-mata untuk apa? Mempermudah orang yang ingin belajar ilmu tajwid, ingin belajar membaca Al-Quran. Islam itu mudah, yang mempersulit orangnya sendiri. Oke. Alhamdulillah di sini saya mengajar ngaji di Masjid Raya Baitur Rahim Palu. Jadwalnya selesai sholat maghrib, dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah, dan dilanjutkan mengajar ngaji privat dan membimbing anak-anak menghafal Al-Quran. Alhamdulillah tadi malam jam 12 lebih 7 menit kalau tidak salah, dapat tawaran lagi mengajar ngaji privat lagi. Saya jadwalkan habis asar mulai hari ini. Subhanallah, semoga berkah. Doakan semoga saya bisa istiqomah mengajarkannya, bisa ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui, saya mengajarkan ngaji agama ini lillahi ta'ala, tulus, dengan hati yang ikhlas. Jadi pernah saya ditanya, berapa tarifnya Ustaz mengajar ngaji anak saya, terus bapaknya juga mau mengaji. Lillahi ta'ala, seikhlasnya saja. Kalau tidak ada Ustaz, tidak usah dipikirkan. Yang penting mari kita bersama-sama kembali ke Al-Quran. Al-Quran ini subhanallah,
Al-Quran ini pedoman kita umat Islam, penuntun kehidupan kita semua. Setiap orang pasti punya masa lalu, tetapi siapa saja yang punya masa lalu kembali ke Al-Quran, insya Allah hidayah pun akan menjemputnya. Tidak usah ditunggu-tunggu waktu, nanti hidayah menjemput sendiri. Tidak begitu. Hidayah ada kalanya dijemput. Dengan apa? Ada niat untuk mengaji. Lah alhamdulillah saya mengajar ngaji juga. Saya niatkan pahala mengajar ngaji ini untuk kedua orang tuaku, untuk bapak dan ibuku. Semoga bisa menjadi amal jaringannya mereka, beliau besok di akhirat kelak. Karena apa? Mumpung masih hidup, seorang anak tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya. Betul apa betul? Subhanallah. Ibu yang melahirkan kita, mengandung kita 9 bulan, ya Allah ya Karim. Coba perutnya kita semua dikasih bola, dilakban seperti itu 9 bulan, terasa capek, tidak enak. Makanya dari itu, mumpung orang tua, siapa saja yang ada orang tua yang masih itu, jangan kecewakan, jangan buat sakit hati. Berbaktilah, berbakti. Karena kalau sudah tiada, sakitnya luar biasa. Oleh karena itu, kalau kalian semua ingin sedekah, niatkan pahalanya untuk kedua orang tuamu. Kamu otomatis dapat pahala, orang tuamu pun mendapatkan pahala. Iya apa iya? Saya mengalami sendiri. Banyak dosa saya kepada orang tua, pada saudara, pada teman-teman, pada sahabat. Itu dulu. Sampai-sampai 2017 saya kecelakaan amputasi, kaki kanan diamputasi, operasi 8 kali. Setelah itu saya niatkan untuk merantau ke Palu, ke Sulawesi Tengah ini, tepatnya di Masjid Raya Baitullah Palu. Subhanallah, Allah memberikan saya hidayah, memberikan saya iman, memberikan saya motivasi dalam diri saya sendiri, mendorong agar apa? Bangkit dan semangat. Allahu Akbar. Saya terapkan kepada murid selalu istiqomah, selalu mengaji. Tidak usah niatan untuk pintar. Guru kalau mengajar tidak ada rasa untuk memintarkan. Jangan sampai ada rasa, oh berkat saya ini murid-murid pintar. Jangan. Tapi apa? Berkat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru jangan pernah punya sifat memintarkan anak atau murid. Kalau murid tidak pintar, nanti kecewa. Pintar tidaknya itu bonus, yang penting istiqomah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Istiqomah dalam kebaikan bagus. Misalnya ngaji ini. Ini Bapak tulis ini tanggal itu 20. Iya kan, tanggal 30 bulan Mei kemarin 2020. Ini tes soal. Setiap hari malam minggu saya memang adakan tes soal supaya apa? Mengasah daya ingat anak-anak didik. Mulai dari ini nomor 1, 2, nama harokat, nomor 3 huruf hijaiyah, pengenal huruf hijaiyah, nomor 4 sudah mulai turun sukun atau tanwin, nomor 5 langsung setoran. Subhanallah. Banyak motivasi dari orang-orang luar sana kepada saya sehingga saya bisa seperti ini, semangat. Allahu Akbar. Oleh karena itu, saya minta kepada yang mendengarkan ini, melihat video ini, tolong boleh dibenahi, boleh ditambahkan untuk lebih lengkap, lebih enak dipelajari seseorang. Tapi tidak boleh membanding-bandingkan. Metodenya kok seperti ini, saya kok dulu seperti ini, tidak boleh. Tapi apa? Ditambahkan boleh sebagai apa? Tambahan wawasan kalian. Ya beda jelas. Pelajaran dari langsung diambil Sifaul Jinan, Fatul Atfal sama Iqra, jelas beda. Kalau Iqra setiap halamannya itu ada keterangannya. Contohnya
nun sukun atau tanwin ketemu ya masuk nun sukunnya huruf pertama masuk ke huruf kedua ya-nya itu nggak seperti itu. Itu apa? Agar mempermudahkan saja. Ya, saya manusia biasa, banyak hilaf, banyak dosa, banyak salah. Jadi jika nanti ada tulisan atau keterangan yang salah, mohon dibenahi, mohon dilengkapi di komentar. Insya Allah saya tambahin, saya ubah menjadi lebih baik nantinya. Bersama-sama mari kita kembali ke Al-Quran. Kembali ke Al-Quran. Oke, saya habis dulu. Saya tuliskan dulu bab pelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama, mari kita lihat papan tulis pelajaran pertama. Saya awali yaitu mengenai hukum mempelajari ilmu tajwid dan membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Ini pelajaran yang pertama kita. Kalau bisa boleh ditulis. Yang di atas tulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ditulis. Yang kedua tanda. Kenapa kok ditulis? Gak hanya dilihat, ditonton dan dipahami saja. Tidak.
dalam bukumu, di dalam story Facebookmu, di dalam status Instagrammu, di dalam upload ke Facebook, Instagram atau YouTubemu, itu akan menjadi saksi, bisa memberikan syafaat besok di akhirat. Percaya atau tidak percaya, yakin atau tidak yakin, buktikan sendiri. Yang bisa memberikan saksi tidak hanya coretan tulisan ini, tetapi tempat duduk kita semua, tempat kita menghadiri majelis taklim, tempat sajadah buat sholat, tempat Al-Quran kita, tempat Al-Quran yang selalu kita baca-baca, itu akan menjadi saksi. Al-Quran kita baca, satu hurufnya 10 kebaikan, subhanallah, 10 kebaikan. Satu huruf, satu huruf, 10. 10. Allahu Akbar. Maaf, sedikit error tadi, HP-nya jatuh. Maaf, upload di HP jelek dan sendiri uploadnya, tidak ada yang bantu. Jadi maaf tadi error. Saya teruskan lagi. Hukum mempelajari ilmu tajwid dan membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Jika di tempatmu, di daerahmu, ada satu orang yang sudah mempelajari ilmu tajwid, maka yang lainnya gugurlah kewajiban untuk mempelajari ilmu tajwid. Saya ulangi lagi, apa itu fardu kifayah? Jika di daerahmu atau di tempatmu ada satu orang yang telah mempelajari ilmu tajwid, maka yang lainnya gugurlah kewajiban mempelajari ilmu tajwid. Sedangkan, ada sedangnya, sedangkan jika di daerahmu atau tempatmu tidak ada satupun orang yang mempelajari ilmu tajwid, dosa semua orang di tempatmu itu, berdosa. Fardu kifayah seperti itu artinya, kurang lebihnya. Sedangkan hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Wajib bagi setiap orang membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid. Jadi biasanya ada pertanyaan dari murid saya, Ustaz, mempelajari ilmu tajwid itu kan fardu kifayah, sedangkan membaca Al-Quran itu fardu ain, menggunakan tajwidnya itu. Berarti aku tidak usah belajar ilmu tajwid, Ustaz? Ya nggak usah. Yang penting membaca Al-Quran bisa dengan menggunakan ilmu tajwid. Saya tanya lagi kepada kalian semua, terutama adik yang bertanya tadi. Saya pernah jawab seperti itu. Adik tidak belajar ilmu tajwid, terus langsung membaca Al-Quran, kira-kira bisa tidak menggunakan dengan ilmu tajwid? Tidak, Ustaz. Nah, seperti itu. Jadi untuk kehati-hatian orang yang belajar membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, maka seharusnya mempelajari dulu yang namanya ilmu tajwid. Ini ada satu lagi,
tidak belajar ilmu tajwid. Tapi perlu diketahui kesalahan banyak orang, pengertian ilmu laduni adalah tanpa belajar, tanpa mendengar atau apa sudah bisa langsung kun fayakun. Tidak seperti itu. Di sini saat ada, di tempat sini ada satu orang yang dia membaca, mendengar, langsung paham, langsung ingat. Nah, itu kemungkinan bisa dikatakan ilmu laduni. Jadi pengertian ilmu laduni adalah apa? Dengan belajar, dengan membaca, mendengar, menghafal, dia langsung hafal, dia langsung paham. Itu ilmu laduni. Keistimewaan orang seperti itu. Itu. Jadi ilmu laduni itu bukan yang tidak belajar tapi tetap belajar, tapi beda. Belajarnya ilmu laduni sama belajarnya orang yang biasa beda. Orang yang biasa harus dibaca-baca ulang. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, dihafalkan ulang-ulang. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Tetapi kalau ilmu laduni cukup satu kali, minta sama Allah, hati pikiran bersih. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, insya Allah kun fayakun langsung hafal. Subhanallah. Langkah sekarang zaman akhir, banyak melakukan dosa, kemaksiatan, terutama yang mengucap ini jadi sulit. Mari kita bersama-sama, saya mengimbau, mengajak semuanya untuk kembali Al-Quran, kembali ke Al-Quran. Ya, paham sampai di sini? Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Tadi pengertiannya, saya ulangi lagi. Setiap di tempatmu atau daerahmu, di situ ada satu orang yang mempelajari ilmu tajwid, maka gugurlah kewajiban yang lainnya untuk mempelajari ilmu tajwid. Tapi kalau di tempatmu, di daerahmu tiada satupun yang mempelajari ilmu tajwid, maka dosalah semua orang tersebut. Yang kedua, hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah fardu ain. Setiap orang wajib membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu apa? Nah, pengertiannya saya jabarkan sekarang. Besok langsung masuk ke bab pengenalan huruf hijaiyah dan nama-nama harokat. Hukum tajwid adalah ilmu tajwid, maksudnya ilmu tajwid adalah ilmu untuk mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan ilmu tajwid kita bisa tahu mana huruf yang dibaca panjang, mana huruf yang dibaca pendek, mana huruf yang dibaca tipis, mana huruf yang dibaca tebal. Itulah ilmu tajwid. Oke? Sampai di situ dulu pelajaran kita semua. Boleh ditulis ini. Oke. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Niat amal dan sampaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Oke. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.